selama hidupku. The Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila merujuk Jambas, Did it. Started from the bottom, now we both trying to fit it. jambas, We did it. Someone don't swag out, shine cool the better. jambas. We did it. Started from the bottom, now we both trying to fit it. Oke, Mas. Boleh nggak saya mau nanya-nanya, Mas? Boleh mas, boleh. Oke, boleh ya. Ini dengan Mas siapa? Mas Alif, Bastardos. Alif Bastardos. Betul. Oke, Mas Alif Bastardos. Ini saya mau nanya tentang Pancasila, Mas. Nah, apa yang Mas Alif ketahui tentang Pancasila itu? Pancasila itu dasar sebuah negara. Jadi kalau itu sifatnya fundamental ya itu. Pokoknya kalau Pancasila nggak ada ya nggak ada Indonesia itu. Nah, itu sih. Pertanyaan pertama nih Pak, Enggak, silakan. menurut Bapak itu Pancasila itu apa sih? Ya, saya coba membantu menjawab yang disampaikan oleh Mas Afif mengenai apa itu pengertian Pancasila. Pancasila adalah, menurut saya, Pancasila adalah dasar negara sekaligus pandangan hidup bangsa Indonesia yang mempunyai atau yang memiliki sifat yang universal atau umum. Itu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, dari kalangan anak kecil, dewasa hingga orang tua. Menurut Ibu, apa yang Ibu ketahui tentang Pancasila? Pancasila yaitu dasar negara bangsa Indonesia yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca itu 5, kalau silanya itu dasar. Jadi untuk pedoman bahasa Indonesia bernegara mencakup ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan persyaratan peraturan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa. Boleh perkenalkan? Ya, nama saya Valentioni, saya dari UI BBC dan dari Perbankan Syariah. Baik, di sini saya akan mewawancarai tentang Pancasila. Apa sih yang kamu ketahui tentang Pancasila itu? Pancasila itu adalah dasar ideologi ya. Nah, ideologi negara kita itu mempunyai Pancasila, yaitu ada 5 sila. Dan ideologi juga, bukan Pancasila juga kayak untuk pedoman kehidupan masyarakat kita atau negara kita. Jadi kayak misalkan kayak ketuhanan yang Maha Esa gitu, kita bisa memeluknya dengan kepercayaan masing-masing, dan itu tuh adalah untuk pedoman kita kehidupan kita di masyarakat, kayak aturan atau apanya gitu. Oke, Mas Alif Bastardos ya. Nah, sekarang kedua. Apakah nilai-nilai Pancasila itu sudah diterapkan di negara kita? Sebenarnya sudah, cuman saya rasa belum maksimal ya sampai hari ini gitu. Per hari ini gitu. Oke, Mas. Katanya kan belum maksimal ya. Betul. Coba Mas berikan satu contoh, Mas. Kayak semisal bansos gitu masih banyak komplain lah dari masyarakat gitu. Itu kan tanda belum penuh secara hukumnya itu gitu. Belum maksimal ininya. Berarti kan ini Mas tentang keadilan ya, tentang sila kelima kan? Betul. Oke, Mas, tentang keadilan sosial. Terus gimana Mas tanggapan Anda tentang di pemerintahan tuh hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas, bagaimana tanggapannya Mas? Kalau itu SDM sih ya, karena kan yaitu karena belum maksimal, karena setiap poinnya itu dianggap berbeda gitu Pak. Jadi sebenarnya Pancasila itu satu kesatuan gitu, nggak pisah-pisah gitu. Jadi
sila kelima itu bisa terwujud kalau sila pertama dari awalnya itu harus dilaksanakan lebih dahulu gitu. Ketuhanan kan, kita harus bertuhan gitu aja. Sadar gitu. Cut. Pertanyaan kedua nih Pak, menurut Bapak bagaimana cara menerapkan jiwa Pancasila kepada rakyat Indonesia khususnya pemuda nih Pak? Sudah itu? Ya. Ya, saya coba membantu menjawab. Yang paling pertama menurut saya, yang pertama itu dari kurikulum yang ada di pendidikan dulu. Ya, yang pertama harus bisa lebih menekankan supaya siswa tersebut itu bisa belajar mengenai Pancasila itu lebih mendalam. Contohnya dari siswa MI kelas 1 sampai jenjang SMA. Nanti di situ insya Allah bisa, ketika dasar-dasarnya sudah tahu apa itu ideologi Pancasila sebagai pedoman hidup dan beserta yang lainnya, insya Allah ketika sudah paham mengenai dasar-dasar dari Pancasila tersebut, itu tinggal kita mengamalkan dari 5 sila tersebut. Sekarang kita masuk ke pertanyaan kedua. Bagaimana sih tanggapan kamu mengenai masih banyaknya nilai-nilai Pancasila yang belum diterapkan atau dipraktikkan di kehidupan masyarakat dan pemerintah ini? Ya sebenarnya banyak ya dari semua 5 sila itu. Cuman yang sering aku ketahui, yang sering kalau di masyarakat tuh kebanyakan kayak rasisialisme gitu, kayak misalnya kayak ada orang Cina gitu dibilang Cina, terus kayak ada ya apalah intinya rasis, terus juga agak egois tentang kayak kebersihan, kayak nggak gotong royong gitu, kayak sampah-sampah gitu kayak dibiarin aja. Terus juga kalau dari pemerintah tuh kebanyakan korupsi, dan korupsi tuh emang susah banget untuk pemerintah gitu. Dan selainnya korupsi juga emang mereka tuh punya solusi, cuma solusinya kurang tepat gitu untuk masyarakat kita gitu. Itu yang sering sih yang dari 5 sila itu di Pancasila. Tanggapan Ibu tentang masih banyak nilai Pancasila yang belum dipraktekkan oleh beberapa masyarakat, gimana ya? Masih banyak menurut saya sih, karena dari adanya kesenjangan era modern, tantangan di era modern, pendidikan karakter, peran pemerintah dan tokoh masyarakat, optimisme dan upaya berkelanjutan. Jadi antara keprihatinan terhadap kondisi saat ini dan ajakan untuk melakukan refleksi serta aksi kolektif untuk memastikan Pancasila tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar terwujud dalam praksis kehidupan bangsa dan bernegara. Alif, sekarang yang ketiga Mas Alif ya, yaitu tentang apakah Mas Alif punya pesan atau saran untuk generasi bangsa kita? Kalau sarannya lebih peduli ke nilai-nilai yang bersifat nomor 1 ya, tentang ketuhanan aja sih. Terus kalau kita sudah berketuhanan, otomatis kayaknya toleransi dan lain-lain sebagainya, urutan sampai 5 itu bisa tercapai insya Allah gitu. Berarti walaupun di negara kita ini banyak suku, bangsa, dan agama yang berbeda-beda kan Mas ya? Iya. Kita tuh harus saling menghargai ya gitu aja ya. Intinya berketuhanan, lalu kita kalau sudah tercapai, kan Tuhan kan ngajarin kasih gitu kan. Jadi otomatis itu tercapai lah toleransi dan hal-hal yang bersifat ya yang baik lah intinya buat negara kita ini gitu. Oke Mas Alif. Makasih Mas ya waktunya. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa sih pesan kamu buat generasi muda sekarang sama seterusnya tentang terkait dengan Pancasila itu? Ya aku sih ingin mengajak anak muda yang masa akan datang gitu kan, itu bisa mewujudkan nilai Pancasila yang lebih kayak dari 5 sila itu kayak bisa terwujud semua, kayak ketuhanan yang Maha Esa itu bisa menjadi pedoman untuk semua masyarakat. Itu kayak apa sih namanya, kayak memilih gitu, ingin masuk ke agama-agama apa gitu, yang penting kayak mempunyai agama, terus juga kayak bergotong royong, terus kayak ya intinya banyak sekali. Intinya kalau bisa 5 Pancasila itu bisa menjadi pedoman bagi Indonesia ini menjadi yang baik gitu. Baik, terima kasih. Iya.
Sama. Pesan buat generasi bangsa tentang Pancasila. Pesan saya untuk generasi penerus bangsa mengenai Pancasila yaitu yang pertama harus memahami maknanya, terus amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan jaga persatuan dan kesatuan. Generasi muda itu adalah pewaris Republik Indonesia. Masa depan bangsa ada di tangan pemuda dan Pancasila adalah kompas yang akan menuju kita menuju Indonesia yang adil, makmur dan beradab. Jaga dan amalkan Pancasila dengan sepenuh hati. Oke. Untuk sila yang kelima, mengutamakan keadilan sosial dan kesetaraan dalam segala aspek kehidupan. Sekian dari saya, terima kasih. Apa pendapat Anda tentang Pancasila? Pancasila itu adalah ideologi negara dan dasar negara bangsa Indonesia. Itu salah kan, harusnya Republik Indonesia. Mulai. Pertanyaan ketiga nih Pak, tentang sila ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana sih seharusnya nilai ketuhanan diterapkan oleh pejabat negara agar aspirasi rakyat tidak diabaikan dan praktek korupsi dapat ditekan? Yang paling pertama menurut saya, yang pertama itu harus didasari dengan niat yang tulus. Ketika menjadi pejabat, salah satunya harus mempunyai niat yang sangat bagus. Untuk apa? Untuk tentunya kembali kepada masyarakat itu sendiri. Salah satunya untuk mensejahterakan rakyat. Jangan sampai menyalahgunakan kekuasaan itu sendiri.